Video ini akan menggambarkan bagaimana paket kedua ya dalam pendampingan ini, ya slide ya. Yang kalau kita lihat judulnya itu adalah penggunaan prinsip transformasi kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian TM. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat di tahun 2023 ini kegiatan TM itu sudah berjalan dan sudah direncanakan di tahun 2022 oleh berbagai pihak yaitu di pusat, provinsi dan kabupaten kota dan tentunya dengan dana pemerintah bisa dana-dana BPJS ya ataupun dana-dana dari masyarakat sendiri dari LSM dan juga mandiri ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kegiatan di tahun 2023 perlu kita konsolidasikan. Dan dalam pendampingan itu ada 3 tahap ya. Ya, slide berikutnya. Di mana ada overview kegiatan yang sudah dibahas pada webinar yang lalu ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip transformasi kesehatan untuk DM. Dan yang ketiga adalah kegiatan mengkonsolidasikan sendiri ya, perencanaan tadi, di mana konsolidasi ini akan dilaksanakan dan dimonitor di tahun 2023. Jadi sekali lagi bahwa kegiatannya tidak untuk tahun depan, tapi untuk tahun ini. Ya. Nah sekarang mari kita lihat penggunaan prinsip transformasi kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian DM. Nah kita sering mendapatkan gambaran seperti ini ya, gambar rumah ini, di mana ada visi presiden di atap ya, dan ada outcome RPJMN bidang kesehatan yang ada di atap tadi ya, yang harus kita capai melalui transformasi berbagai kegiatan di layanan primer, layanan rujukan, dan juga sistem kesehatan yang ada ya, ketahanan ya, dan dengan dukungan sistem pembiayaan, SDM, dan juga teknologi kesehatan. Nah sekarang tantangannya bagaimana menggunakan prinsip ini untuk ke diabetes mellitus ya. Slide berikutnya. Nah, di mana kalau kita lihat kegiatan dan tahun 2023 akan dibahas penerapan prinsip-prinsip transformasi kesehatan ya dalam pencegahan dan penanganan kelompok prediabetes, diabetes mellitus, diabetes gestasional dan yang lainnya. Mulai dari level primer hingga tersier untuk mencapai dampak penurunan kasus diabetes mellitus secara keseluruhan. Nah, ini tentunya akan kita lihat logikanya apa, dan juga identifikasi kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan juga situasi-situasi mendukung dan kegiatan yang ada pada saat ini. Oke, nah sehingga gambar tadi itu kita coba modifikasi menjadi seperti ini. Ya, slide berikutnya. Ya, di mana di atas tadi itu adalah indikator impact ya. Harapannya adalah kasus dan komplikasi diabetes mellitus yang menurun di masyarakat. Jadi ini betul-betul hasil yang dirasakan oleh masyarakat, impact-nya, bukan sesuatu yang hanya di atas kertas ya. Nah, dan semua dapat terukur. Nah, ini yang sangat menarik ya. Kita harus mencari indikator-indikator yang terukur dengan mudah ya, dan bisa kita pakai sebagai impact indicator. Nah, kemudian dengan penggunaan prinsip ini, kita bisa melihat dari end to end atau dari awal sampai akhir ya. Jadi kita di masyarakat, UKBM, Posyandu, Poskestres, Poslansia, Pospindu, PTM, dan sebagainya ya. Kemudian ada pelayanan primer, puskesmas, klinik ya. Kemudian ada pelayanan rujukan, sekunder, rumah sakit tipe C, kelas C dan kelas B, juga kelas A, dan tentunya home care, ini juga akan kita lihat ya. Dan dalam konteks pilar yang sebenarnya menjadi fondasi dari kegiatan DM, kita akan melihat bagaimana dukungan pembiayaan, dukungan SDM, dan juga dukungan teknologi serta obat dan alkes. Nah, ini semua akan menjadikan tadi aplikasi dari prinsip transformasi kesehatan itu bisa dipakai di kegiatan DM. Nah, inilah intinya. Nanti, slide berikutnya ya. Nah, sehingga di sini kita sangat penting sekali di satu daerah, di satu kabupaten kota itu apa saja ya kegiatan pencegahan ya, dan juga di layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, kemudian siapa yang melakukan dukungan pembiayaan dan dukungan sumber daya manusia, serta dukungan obat, alkes, dan teknologi. Nah, ini semua yang akan kita identifikasi di pertemuan-pertemuan atau di minggu ini secara mandiri ya, slide berikutnya. Karena akan ada pertanyaan ya, slide berikutnya ya. Ya,
Jadi siapa yang pelaku-pelaku di berbagai kegiatan di samping ini? Ya, nah nih, ini yang di satu isu perlu ya, yang sangat-sangat penting untuk kita lakukan ya. Kita perlu betul istilahnya itu mengidentifikasi semua pelaku dan tadi dari pemerintah sampai masyarakat. Kemudian yang kedua, ya mengkompilasi rencana kegiatan dan anggaran setiap pelaku. Nah, ini yang sangat penting. Jadi apa yang kita sebut sebagai nomor satu yang ada di tahap ini ya, itu akan dipakai di tahap ketiga yang mulai dari identifikasi dan kompilasi rencana tadi. Dan menyusun dalam bentuk konsolidasi kegiatan dan anggaran. Kita bikin satu apa ya daftar dan juga perlu analisis rencana apakah ada yang terlewatkan yang sangat penting tapi tidak direncanakan oleh satupun lembaga ataupun organisasi yang terkait dengan DM. Nah, ini hal yang kita perlu lihat pada tahapan ketiga, yang work packet ketiga ya. Seperti slide berikutnya ya. Dan nanti kita akan sampai pada model seperti ini, apa kegiatannya, organisasi pelaku dan lebihnya, kemudian sumber anggaran dan juga jadwal kegiatan. Nah ini. Nah inilah yang kita sebut sebagai konsolidasi dan nanti kita akan bisa mungkin di awal bulan Maret barangkali ya atau pertengahan itu bisa semacam kick off ya untuk kegiatan-kegiatan TM dari berbagai organisasi pelaku yang ada di satu wilayah. Nah, ini yang menjadi intisari dari apa yang kita sebut konsolidasi rencana. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari. Sekian dan terima kasih.